Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 109, bagaimana kamu bisa mencintai seseorang jika kamu sendiri belum jatuh cinta? Tak lama kemudian, Ten C mengungkap hal lain tentang seorang CEO dari sebuah perusahaan. Beberapa hari kemudian, insiden itu membuat heboh seluruh negeri. Ia bahkan mengingatkan publik bahwa insiden itu terkait dengan putri CEO tersebut. Konteks itu cocok untuk banyak orang. Bukankah itu CEO-mu dari grupmu? Ada kebakaran di rumahnya. Selain itu, dia sibuk dengan insiden di mana kedua putrinya bertukar kertas ujian. Aku juga ingat. Kalau itu benar, berarti pria ini benar-benar bajingan. Apakah polisi tidak melakukan apapun terhadap hal itu? Postingan tersebut menjadi populer di internet karena judulnya cukup menarik. Selain itu, ada uang yang diinvestasikan dalam postingan tersebut. Jadi, Mu Group secara alami terdorong ke dalam kondisi yang sulit. Hanya butuh 1 hari untuk memperburuk insiden tersebut. Papamu sedang sibuk dan tidak punya waktu luang untuk memikirkannya. Namun, postingan itu menyebar ke seluruh grupmu. Mu Tangsui juga melihat postingan itu. Jadi, dia menunjukkannya kepada kakekmu. Kakekmu sangat marah ketika mendengar isi postingan itu. Suer, apakah postingan ini membuat kekacauan? Kakek, ya. Ada sekitar 10.000 komentar yang membahas postingan itu. Komentar-komentarnya cukup kasar. Mu Tangsui ketakutan tetapi dia tahu bahwa itu bukan tentang dirinya. Kakekmu bangkit dari sofa setelah mendengarnya. Dia berjalan ke jendela Prancis dengan tongkatnya. Kemudian, dia berkata kepada Mu Tangsui, sepertinya sudah waktunya bagi bajingan itu untuk menyerahkan jabatannya sebagai CEO. Sekarang semuanya kacau dan semua orang mengawasi grupmu dengan ketat. Bagaimana mungkin para pemangku kepentingan dan anggota keluargamu lainnya mengabaikannya? Terlebih lagi, bajingan itu berjanji kepada para pemangku kepentingan bahwa hal-hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi setelah insiden kertas ujian yang tertukar. Namun, baru beberapa hari berlalu dan situasinya sudah tidak terkendali. Mu Group telah menyelesaikan masalah sebelumnya setelah melalui berbagai kesulitan. Namun, mereka kembali mengalami insiden lain. Kakek, apakah kamu akan memecat ayah? Bagaimana menurutmu? Apakah ayahmu masih mampu memegang jabatan itu? Setelah beberapa saat, para pemegang saham Mu Group menelepon kakekmu. Keempat pemegang saham perwakilan meminta rapat dewan. Rumor pun menyebar. Semua orang punya pendirian masing-masing dan saling berdebat. Rasanya mencurigakan kalau semuanya terjadi bersamaan secara kebetulan. Setelah mempertimbangkannya dengan saksama, kakekmu akhirnya menjawab, besok pagi pukul 9, kita akan mengadakan rapat direksi di ruang rapat grupmu. Ketika papamu pulang kerja, dia merasa aneh karena orang-orang menatapnya. Mereka menatapnya dengan penuh arti. Selain itu, ada beberapa orang yang menunggunya di pintu masuk gedung perusahaan. Mereka bahkan menguntitnya secara diam-diam. Papamu tidak peduli dengan mereka dan sekretarisnya terlalu takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi, dia tidak menyadari fakta bahwa semua orang marah padanya dan bergosip tentangnya saat dia sampai di rumah. Kakekmu menunggunya seperti malam sebelumnya saat ia memasuki rumahnya. Kakekmu sedang menunggu putranya pulang ke rumah. Ayah, kenapa ayah belum tidur? Kakekmu berbalik dan menarik napas dalam-dalam. Ia berkata kepada papamu, akan ada rapat pengurus pada pukul 9 besok pagi. Hanya kamu yang tidak mengetahuinya sekarang. Mengapa? Tidak apa-apa. Hanya saja kamu tidak bisa lagi memegang jabatan sebagai CEO sekarang, kakekmu mencibir. Kemudian, dia bersiap untuk tidur tetapi dihentikan oleh papamu. Apa maksudmu? Kenapa kau berkata seperti itu? Sebelumnya aku sudah memperingatkanmu agar tidak mengganggu Suzy Pei. Aku memintamu untuk mengembalikan jenazah menantu perempuanku kepadanya. Namun, kau tidak mendengarkanku dan kau membuat keputusanmu sendiri. Sekarang, kau akan menderita karenanya. Baca saja apa yang mereka tulis tentangmu di internet. Akibatnya, para pemangku kepentingan tidak lagi percaya padamu. Semua orang ingin kau mundur dari jabatanmu, kakekmu mengatakan yang sebenarnya. Ia bahkan melemparkan ponselnya ke arahnya. Ekspresi wajah papamu berubah drastis ketika dia membaca berita di telepon. Ayah, mereka memfitnahku. Itu bukan fitnah jika orang lain mempercayainya. Lagi pula, itu telah menyebabkan banyak kerugian bagi grupmu meskipun itu fitnah. Apakah menurutmu kamu masih berhak menjadi CEO sekarang? Dia seorang wanita, tetapi dia masih bisa menemukan cara untuk membalas dendam padamu. Apakah menurutmu semuanya akan berakhir jika kau membakar mayat menantu perempuanku? Sekarang kalian tidak boleh meremehkan Suzy Pei dan Kiki. Mereka punya orang Prancis kaya yang mendukung mereka. Kemudian, kakekmu kembali ke kamarnya dengan kruknya. Papamu menyadari bahwa kejadian itu sudah cukup serius. Ia segera menelepon saudara-saudaranya untuk meminta dukungan mereka.
Namun, saudara-saudaranya tidak berpihak padanya. Mereka memilih untuk membicarakannya keesokan harinya. Papamu menghancurkan ponsel kakekmu. Ia ingin menghubungi Su Zipei tetapi Su Zipei tidak menjawabnya. Ia sama sekali mengabaikannya. Bajingan itu. Pasti dia sekarang menghentakkan kakinya di rumahnya, kata Su Zipei kepada Mukiki sambil melihat panggilan tak terjawab yang diterimanya. Bibi, dia pasti akan memikirkan cara lain untuk melawan. Mukiki sangat memahami ayahnya. Beri dia waktu 1 malam saja. Aku ingin tahu berapa banyak pemangku kepentingan yang bisa dia temui dalam 1 malam. Berapa banyak hal yang bisa dia manfaatkan untuk bernegosiasi dengan mereka. Kiki, ayo kita pergi bersama besok. Tentu saja, katamu Kiki dengan tenang. Wenhua mengatakan kepadaku bahwa kamulah yang menulis postingan itu di internet. Bagaimana aku bisa menulis dengan perasaan jika aku tidak mengalaminya sendiri? Mukiki membalas Su Zipei. Su Zipei menyadari bahwa mata Mukiki mulai berkaca-kaca. Dia mencubit pipi Mukiki. Tunggu saja dan lihat. Kita akan segera bisa membalas dendam. Mukiki menganggukkan kepalanya. Dia sangat ingin melihat bagaimana bajingan itu akan dikutuk dan diusir oleh semua orang besok. Kenapa Tuan Muda Seng tidak datang menjemputmu? Su Zipei melihat jam. Dia merasa aneh karena Seng Xiao tidak pernah selarut ini sebelumnya. Saya juga tidak tahu. Mukiki menggelengkan kepalanya. Mungkin dia sedang sibuk dengan urusan bisnis. Yang mengganggu Seng Xiao sekarang tidak lain adalah laporan DNA yang diserahkan Jing Yun kepadanya. Sebenarnya, laporan itu sudah siap setelah 6 jam penyelidikan. Namun, Seng Xiao tidak membuka amplop untuk membaca isinya setelah waktu yang lama. Tidak ada orang lain di kantor. Dia bebas membaca laporan itu, tetapi dia tidak melakukannya. Tuan Muda, apa yang Anda khawatirkan? Jing Yun bertanya pada Seng Xiao ketika dia melihatnya seperti itu. Seng Xiao menyilangkan lengannya dan menempelkan dahinya di meja. Kamu tidak akan mengerti apa yang sedang aku rasakan saat ini. Dia khawatir sekaligus gugup terhadap Mukiki. Yang paling dia pedulikan hanyalah Mukiki. Sejak kapan putra mahkota yang sembrono dan kejam itu memiliki ekspresi wajah seperti itu? Jing Yun juga tidak pernah melihatnya seperti itu. Itu semua karena Mukiki. Baiklah, selesaikan saja. Berikan amplopnya padaku. Akhirnya, Seng Xiao memutuskan untuk membaca dan menerima hasilnya terlebih dahulu karena Mukiki bergantung padanya. Jing Yun menganggukkan kepalanya dan menyerahkan amplop kuning itu kepada Seng Xiao. Seng Xiao mengambilnya dan merobek tali kecil dari amplop yang disegel itu.